Malam malam hari ini dalam ibadah Rumah Sejahtera Rabu 13 Mei 2026. Tema kita adalah kasihnya kekal. Kita akan baca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 46 ayat 4. Firman Tuhan katakan demikian. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tema kita adalah kasihnya kekal. Bagi para lansia ya akan diperhadapkan dengan kesendirian, sedikit berkomunikasi karena memang tinggal walaupun bersama keluarga tapi komunitasnya tidak ada. Ya. Walau kalau Anda kata ada, sangat terbatas. Belum lagi ditambah dengan sakit penyakit ya yang tidak sembuh-sembuh. Ya, apalagi kadang keluarga kita sendiri sulit untuk dapat memahami keadaan kita sebagai orang tua, sebagai lansia. Tapi malam hari ini tema kita adalah kasihnya kekal. Ya, kasihnya kekal. Buat para lansia, buat orang tua, ya, apakah kita memahami bahwa Allah memiliki kasih yang kekal? Apakah kita memahami bahwa Allah memiliki kasih yang kekal? Kasih Allah tidak terbatas. Kita sendiri yang membatasi kuasa dan kasih Allah dengan sikap kita, dengan perilaku kita. Ya. Seakan-akan kita ini masih sehat, seakan-akan kita masih bisa hidup 1000 tahun. Padahal melangkah saja pun udah sulit. Makan pun agak susah. Ya. Mau makan enak rasanya sama aja. Tapi malam hari ini, ingat, tema kita adalah kasihnya kekal. Ada 3 hal yang perlu kita pahami, yang harus kita ketahui, ya, bahwa Allah kasihnya kekal. Ada 3 hal. Yang pertama adalah keselamatannya. Yang kedua, penyertaannya. Yang ketiga, kesabarannya. 3 hal ini menunjukkan, menandakan bahwa Allah memiliki kasih yang kekal. Yang pertama adalah keselamatannya. Ya. Firman Tuhan katakan tadi apa? Ya. Dikatakan sampai masa tuamu. Ya, sampai masa tuamu dan sampai rambutmu putih, aku telah menggendongmu. Terlepas engkau setia atau tidak, Allah memiliki kasih yang kekal. Yang pertama, ya, keselamatannya. Jadi dikatakan sampai masa tuamu Allah tetap menyertai akan kehidupanmu, ya, dan memberikan keselamatan atas hidupmu sampai engkau dikatakan selesai oleh Allah. Para lansia yang dikasih Tuhan, ya, mari kita menghargai waktu yang berjalan begitu cepat. Ya. Bagi yang dapat menikmati suasana di hari-hari tua, syukurilah dengan baik. Tetapi bagi yang memang bermasalah dengan kondisi tubuh, bermasalah tentang kondisi keluarga, bermasalah tentang
yang bersaudara, bermasalah dengan keuangan, bermasalah dengan kesehatan. Apakah kita dapat memahami bahwa Allah memiliki keselamatan yang kekal? Ya. Mari tetap setia membangun komunikasi dengan Allah, menandakan kita bersyukur bahwa keselamatan Allah sudah janjikan kepada para orang tua kita, kepada kita yang sudah masuk dalam usia lansia. Bila kita sudah memiliki keselamatan yang kekal, apa yang harus kita lakukan selama kita masih hidup? Mari kita membangun legacy. Apa itu legacy? Sesuatu yang menjadi karya kita selama kita masih hidup. Ya. Mari kita berkarya. Apa? Karyanya adalah biarlah keluarga kita, orang-orang di sekitar kita boleh memandang kita sebagai orang tua yang lembut, orang tua yang memperhatikan, orang tua yang padat dengan kasih melalui doa-doanya. Saya memiliki seorang teman. Ya. Saya katakan kepada sahabat saya, kau tahu nggak, mamamu tuh umurnya panjang, ya, 80 lebih baru Tuhan panggil. Saya bilang, kenapa? Tuhan ingin selalu mendengar setiap pagi, ya. Tuhan ingin mendengar apa? Doa-doa dari mak lo. Sehingga Tuhan memperpanjang umurnya. Karena Tuhan senang. Senang apa? Mendengar, menyapa tiap pagi. Disapa oleh mamamu itu. Kau mungkin gak tahu kali. Ya. Tuhan senang. Ini jangan sampai hilang. Jadi mamamu itu mempunyai legacy. Apa? Legasinya senang berdoa. Kalau opungku, ya, aku nggak kenal opung dari pihak bapak ya. Yang aku kenal adalah opung dari pihak mama, karena ya udah meninggal duluan lah. Dari pihak mama, ya aku kenal opung Boru ya, yaitu dia membangun legacy apa? Senang memuji Tuhan. Ya. Waktu aku SMP, kalau dia datang ke rumah kami, ya, dia selalu minta direkam lagunya. Yesus golu ni tondiku. Dia senang sekali kalau direkam. Saya rekam, terus sudah selesai direkam, saya pendengarkan. Dia senang, happy dia. Ya. Jadi keselamatan yang kita terima jangan kita sia-siakan. Mari kita melakukan sesuatu. Melakukan kebaikan demi kebaikan, berempati kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan di usia tua kita malah berantuk karena warisan. Ya. Berantuk mau menang sendiri. Ya. Bodoh amat deh saudara gue yang lain. Yang penting prinsip gue yang benar. Ya, jangan sampai begitu. Ya, buat apa? Nggak ada keuntungannya kalau kita mau menang-menangan sama saudara sendiri. Apalagi kita mau ribut tentang warisan. Nggak ada kamusnya, nggak ada kerennya. Malah kalau kita membangun legacy adalah legacy yang mengatakan kau culas, kau penindas, kau sadis sekali dengan saudaramu sendiri. Ya, mari keselamatan yang kita terima daripada Tuhan, kita bangun legacy kita. Biarlah saat kita masih hidup kita berikan yang terbaik sehingga keturunan kita, anak-anak kita memandang kita sebagai orang tua. Aku mau seperti papiku. Papiku yang keren. Ya, bukan penampilannya yang keren, tapi sikap perilakunya yang keren. Ya. Yang kedua,
Ya. Kasihnya kekal. Yang kedua adalah penyertaannya. Dikatakan sampai masa putih rambutmu aku. Ya, aku kata Tuhan. Sampai masa rambut putih aku menggendong kamu. Ya. Ini kita memahami gak bahwa sampai rambut kita putih Allah menggendong kita. Ya. Allah menggendong kita. Artinya ada penyertaan Allah yang kekal. Sorry ya, saya sedikit ada gangguan. Penyertaan Allah ini ya, kita mau setia nggak setia, tetap pernyataan Allah ini nggak akan berubah. Ya, Dia tidak pernah menyangkal akan kebenaran firman yang diucapkan melalui firman Tuhan. Ya. Sekali lagi, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku mau melakukannya terus. Ini Allah kita keren. Dia telah berfirman, Dia akan menggendong kita terus. Inilah yang dikatakan kasih Allah itu kekal, ada penyertaannya. Walaupun kita sakit, sakit yang sudah menahun, mungkin kita kena stroke, untuk berjalan aja susah, untuk bangun susah. Apalagi mau ketawa, waduh susah. Karena stroke, semua serba terbatas. Ya. Tapi apa kata firman Tuhan? Penyertaannya kekal. Ya, penyertaannya kekal. Jangan kau melihat sakitmu, jangan kau melihat fisikmu yang lemah, jangan kau melihat kekuranganmu, keterbatasanmu, tapi ingat, di hadapan Tuhan, tubuh akan tertinggal. Dia kembali ke tanah. Yang kembali kepada Tuhan adalah roh dan jiwa kita. Roh dan jiwa kita ini jangan sampai sakit. Ingat, penyertaan Allah kekal. Mari kita nikmati penyertaan Allah. Ya. Pernah gak waktu kita sakit seakan-akan Tuhan di mana ya? Ya. Tuhan di mana? Tuhan ada di hatimu. Ya. Aduh, nggak ada yang menolong saya nih, Pak Pendeta. Nggak ada yang menolong saya. Ya. Sabar. Saya melayani ada di sekitar tempat saya tinggal. Saya kunjungan, ya, membagi tempat tidur, membagi bantal, membagi sembako. Saya bersyukur ada teman-teman, ya, yang mau ambil bagian. Ya. Saya masuk kunjungan, ya. Bayangkan ada lansia, dia tinggal sendirian. Dia tinggal kayak seperti di kandang. Ya. Tidur di situ, mandi di situ, semua buang hajat di situ. Ya, nggak ada yang nemenin. Bangun juga susah. Hanya para tetangga saja. Ya. Seandainya pun saya memberikan tempat tidur busa, ya, mudah-mudahan dia bisa menikmati sejenak. Ya. Nah, satu sebelahnya lagi ada lagi ibu juga sama-sama tinggal sendiri, tetapi dia lebih baik kondisinya. Ya. Saya berikan. Ya. Saya berikan. Ya. Jadi dalam pelayanan, ya,
Kita mesti tunjukkan bahwa penyertaan Allah sempurna, tidak memandang oh dia anak Tuhan atau bukan. Ya, kita sebagai hamba Tuhan harus melakukan tanpa pandang bulu. Ya. Banyak lansia, sangat prihatin. Ya, sangat prihatin. Ya. Cuman seberapa banyak ya masyarakat yang hidupnya diberkati oleh Tuhan, mau berempati, mau memberi, ya, memberi sedikit perhatian, ya. Untuk itu biarlah Allah yang kekal menyertai kehidupan kita. Mari kita lakukan yang terbaik. Yang ketiga adalah kesabarannya, ya, kesabarannya. Dikatakan aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kadang-kadang ya kita yang sudah kekurangan ya membaca firman pun ogah. Merenungkan firman Tuhan pun gak mau. Ya, tapi Allah sabar. Allah sabar sampai kita mentok, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya, sampai kita menyerah di hadapan Tuhan. Ya, Allah kita panjang sabar. Karena apa? Dia memiliki kasih yang kekal. Ya, dalam kesabaran Tuhan, mari kita ambil kesempatan, jangan mengeraskan hati, ya, jangan mengeraskan hati. Ingat, Allah sudah melakukan. Allah sudah menanggung kita terus menerus, ya. Jangan sampai kita tidak memanfaatkan kesempatan ini, supaya kita lebih baik, ya. Lebih baik apanya? Lebih baik karena kita akan mendapatkan damai sejahtera yang ada di dalam Yesus Kristus, ya. Karena firman Tuhan katakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bukan di dalam hartamu, bukan di dalam keluargamu, bukan di dalam sanak saudaramu yang kaya raya. No. Ya. Jangan kau andalkan itu. Itu bisa lenyap seketika. Biarlah kesabaran Allah kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita berbalik. Hiduplah di dalam kasih Allah yang kekal. Ya. Hargai waktumu yang Allah berikan selama engkau hidup. Jadikan waktumu berharga agar hidupmu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Shalom.